Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Yang kabarnya luar biasa di dalam Kristus, boleh ulangin lagi ya yel-yelnya sama kakak. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 mantap. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online. Jadi pastiin adik-adik semua bangkit berdiri, taruh gamenya, taruh mainannya, taruh makanannya, karena kita mau sama-sama praise and worship Jesus. Are you ready? Are you ready? Come on semuanya, let's praise Jesus today. Ia
Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau janji Tuhan tuh besar dan akan selalu digenapi untuk kita semua. Sama seperti Nabi Nuh, sama seperti Yunus, apalagi buat kita semua. Percaya ya adik-adik. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible. When Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up. Jonah was in a whale 3 whole days. 1, 2, 3. The greatest treasure, the word God's people wrote. It's in the Bible. When Noah built a boat, and it rained and rained. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Haleluya, sorakan. Amin. The rainbows in the sky to show God's promises are true. Katakan, the rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way for your everyday. Sorakan haleluya, katakan puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dan luar biasa. Adik-adik, sekarang waktunya buat kita menyembah Tuhan. Adik-adik boleh tutup matanya, boleh angkat kedua tangannya, karena kita mau sama-sama meninggikan Tuhan dan katakan bahwa kita sangat-sangat mengasihi Tuhan, kita sangat-sangat mencintai Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita semua. Mari sama-sama adik-adik, dengan kerinduan hati, dengan ketulusan hati, kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan iman, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Kita percaya di setiap situasi dan kondisi apapun juga, mau situasi sedih, susah, berat, tapi kita mau sama-sama belajar untuk tetap mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita dan menyertai setiap musim hidup kita. Mari adik-adik sembah Dia. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama sembah Dia. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Salam adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama Kak Jansri dalam ibadah online sekolah minggu. Tentunya Kak Jansri senang sekali berjumpa dengan kalian. Walaupun secara online, kita percaya
Yesus hadir di rumah kita masing-masing dan Yesus akan memberkati ibadah kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pelajaran kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu supaya kami melakukan atau mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini Kak Jansri akan bawakan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta. Diambil di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, talenta di sini hanya perumpamaan untuk menegaskan bahwa orang harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kelak Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang. Oleh sebab itu, apapun yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu, tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya kepada hambanya ini. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi setelah tuannya pergi? Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Nah, suatu hari tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing kepada tuannya. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua. Karena apa? Karena mereka telah setia dan bertanggung jawab. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena ia telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi Tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini adalah kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka dengan bertanggung jawab. Keduanya berhasil mengembangkan apa yang dipercayakan kepada mereka 100%. Nah, respon hamba yang ketiga berbeda. Ia tidak berhasil mengembangkan 1 talenta, bukan karena ia tidak mampu, akan tetapi hamba ini malas mengerjakannya. Oleh karena itu, di mata sang tuan, hamba itu adalah hamba yang malas, tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercaya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus berubah dan bertanggung jawab atas semua yang Tuhan percayakan, baik itu waktu, kemampuan kita, uang kita, sekolah kita, waktu belajar kita, dan sebagainya. Kita harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, adik-adik perhatikan ke depan. Di tangan KJ ada sebuah benda, ya.
Dia ada bentuk segitiga, ya segitiga. Nah, perhatikan. Sekarang ini adalah kosong, tidak ada apa-apa. Nah, coba kita kasih ke dalamnya 1 lembar duit, 1 talenta, ya. Kemudian apa yang terjadi? Tadi 1 talenta menyembunyikannya dan tidak mengusahakannya atau tidak melipat gandakannya. Nah, namun berbeda dengan 2 talenta. 2 talenta, misalnya kita masukkan 2, namun 2 talenta ini dia menggandakannya. Mari kita perhatikan apa yang terjadi. Apakah hamba talenta itu bertanggung jawab dengan setia dan mengerjakan atau melipat gandakannya? Ternyata dia melipat gandakannya dan uangnya jadi 4. Ya. Bagaimana dengan 5 talenta? 5 talenta, mari kita perhatikan. Kita masukkan lagi. Lalu dia berusaha, dia bekerja dengan setia. Kemudian apakah bertambah atau berlipat ganda dengan 100%? Mari kita perhatikan. Ternyata 5 talenta juga menjadi 10. Jadi puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus melakukannya dengan setia. Misalnya diberikan pelayanan doa, mengedarkan persembahan di kelas sekolah minggu, bersaksi, bernyanyi, harus lakukan dengan tanggung jawab dan setia. Bertanggung jawab dalam belajar atau pekerjaan dan pelayanan adalah cermin dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kemudian, jangan menjadi orang yang malas. Kita harus tetap berusaha dan bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Apapun yang dipercayakan kepada kita, sedikit atau banyak, atau besar atau kecil, kita harus melakukannya dengan setia dan bertanggung jawab. Lalu berikutnya, jangan pernah iri hati dengan teman yang punya kemampuan yang lebih banyak. Talenta harus digandakan melalui kerja keras, gandakan talentamu dengan berusaha lebih keras lagi dan berjuang, dan jangan menyerah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini kami dengar. Kami rindu supaya kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang setia dan bertanggung jawab setiap apapun yang Kau percayakan kepada kami, Tuhan Yesus. Berkati kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang tidak mudah putus asa, anak-anak yang malas, tapi kami mau berjuang dan kami mau melipat gandakan talenta kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Happy Sunday, God bless you all. Wow adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Nah, mari kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita diberi tugas, kita lakukan dengan baik dan rajin. Amin adik-adik. Oke, sekarang waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan tutup mata, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan membuat berhasil adik-adik di dalam semua studi adik-adik. Dan Tuhan akan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan akan menepati janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan setiap kita dan semua adik-adik yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama praise and worship Jesus. Terus kita juga tadi udah sama-sama dengerin firman Tuhan sama-sama.
Dan kita sudah ada di akhir ibadah online kita di minggu ini. Nah adik-adik tetap terus semangat ya ketika sekolah online dan juga ketika ibadah online. Jangan lupa untuk terus cuci tangan, baca firman Tuhan dan terus berdoa setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati dan see you next week. God bless you all. Bye-bye.